Salam, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-179, diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 19. Hari ini tanggal 28 Juni 2025. Yesus mengusir roh jahat. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Nah, di sini ada kata-kata Yesus tidak memperkenalkannya. Dan di ayat sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin ikut Yesus, tapi Yesus menolak, tidak memperkenalkannya, dan bahkan disuruh pulang kepada keluarganya. Itulah yang mau kita coba telusuri, apa makna daripada perikop ini. Nah, kemudian bagaimana biasanya kita tetap masuk dalam ayat bulan Juni yang kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Transformasi spiritual dari hidup lama yang berdosa menjadi hidup baru, menjadi bersama dengan Yesus Kristus sebagai ciptaan baru. Itulah dikatakan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru, untuk selanjutnya bisa menjalankan karakter Allah, yaitu kasih, dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Sekarang kita masuk dalam perikop ini. Apa latar belakang daripada Markus pasal 5 ayat 19? Latar belakang ayat ini adalah menunjukkan peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang Gadarjene yang kerasukan. Jadi seorang yang Gadarjene, dari Gadarjene kerasukan, ya. Kemudian setelah sembuh, dia minta ikut Yesus, tapi Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka agar apa yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan mengasihi." Jadi Yesus memerintahkan supaya dia pulang ke rumahnya, karena sudah lama dia diasingkan oleh keluarga. Artinya dia kalau bahasa Batak ini dibiangkan, artinya diikat kakinya pada kayu karena kerasukan setan, ya. Itu, dan justru dia tidak berpakaian, telanjang bulat, ya. Nah, disinilah Yesus melihat penderitaan dia. Nah, sehingga setan yang ada di dalam dia pun mengenal Yesus. "Oh, saya kenal kamu," katanya. "Ya, jangan bunuh saya, jangan hancurkan saya." Itu kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39, ya. Yaitu khotbah pada minggu yang lalu, ya. Bahwa ada seorang, ya, yang dari Gadarjene kerasukan setan, dan berkata roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh jahat itu, ya, mengorek-orek dia. Nah, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan
segala pengikat itu dan dihalau oleh setan itu, ya, ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi artinya setan itu tahu kalau Yesus itu mau membebaskan dia dari rantai pengikatnya. Maka dikatakan, dan Yesus bertanya kepada dia, "Siapakah namamu?" Kata Yesus, jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi setan itu bukan hanya satu, banyak setan yang masuk di dalam diri dia. Maka dikatakan namanya adalah Legion. Dan setan itu pun memohon kepada Yesus. Jadi ada permohonan dia kepada Yesus, ya, dikatakan supaya dia jangan, ya, memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Itu diminta oleh setan. Jangan kami keluarkan dari sini dan masukkan ke jurang maut. Takut juga setan itu. Tapi Yesus juga sangat persuasif. Permohonannya itu dikabulkan, ya, dikabulkan. Nah, jadi dikatakan bahwa ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Jadi akan dimasukkan kepada babi-babi. Jadi tidak dijatuhkan ke jurang, tapi dimasukkan ke dalam babi. Tapi apa yang kita lihat, keluarlah setan-setan itu dari orang-orang itu dan memasuki babi-babi itu. Dan kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jadi tetap diterjunkan dari jurang ke danau. Walaupun tadi dikatakan jangan terjunkan kami ke danau, tapi di dalam babi itu dia terjun ke danau dan juga mati lemas. Nah, itulah peristiwanya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang daripada perikop ini? Bisa dikatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk pergi dan tidak mau mengikuti Yesus. Latar belakangnya adalah menunjukkan peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang Gadarjen yang kerasukan. Jadi setelah sembuh dia minta ikut Yesus, tapi Yesus menolak. Nah, jadi artinya adanya suatu anjuran Yesus, dikatakan, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan mengasihi engkau." Jadi kalau para teolog ini menganggap bahwa peristiwa ini bukan hanya untuk pribadi yang kerasukan setan diusir oleh Yesus, tetapi juga membangkitkan semangat dari semua orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi ini hanya satu contoh bahwa seperti inilah perbuatan Yesus kepada semua orang yang tekun dan percaya kepadanya. Jadi bukan hanya sebagai contoh. Ini dari teologis. Jadi berlaku universal. Itulah kehebatan Yesus dalam menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu yang menimpa dia. Bagaimana dengan kita? Apakah ada belenggu-belenggu tersebut yang menutupi God spot kita? Ya, God spot itu artinya hati nurani kita, relung-relung sunyi. Itu ditutupi oleh belenggu-belenggu lain. Apakah dengan keluarga, apakah dengan di kantor, apakah dengan pekerjaan, apa dengan tugas, ya. Sekarang Yesus datang membebaskan belenggu-belenggu itu. Apakah kita mau? Tinggal kita mengikutinya. Namun latar belakang di sini adalah Yesus ingin memberikan terbaik bagi semua orang, dan itu harus diceritakan kepada semua orang perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, supaya orang dapat termotivasi dan membangkitkan semangat daripada semua orang. Sekarang apa tujuan utama daripada Markus pasal 5 ayat 19 ini? Tujuan utama adalah, ya,
untuk mendorong orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus agar memberikan kesaksian mengenai perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Yesus menekankan pentingnya berbagi pengalaman iman sebagai bentuk pengabdian dan untuk membawa orang lain mengenai kasih dan kuasanya. Jadi di sini tujuan utamanya adalah supaya perbuatan Yesus itu, kasih, anugerah, dan keselamatan yang diberikan disebarkan kepada semua orang, disampaikan kepada semua orang. Jadi kesaksian hidup kita berpengalaman dengan Tuhan itu sangat penting untuk disampaikan kepada semua orang. Nah, itulah tujuan utama daripada perikop. Sekarang apa pesannya? Pesan moral daripada perikop ini. Pesan moralnya adalah pentingnya berbagi kesaksian mengenai perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, apa perbuatan Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup? Seperti saya contoh sudah 72 tahun saya di dunia ini. Pengalaman apa yang mau saya sampaikan kepada semua orang? Ada satu pengalaman yang sangat penting nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi agar orang yang telah disembuhkan untuk kembali dan memberitakan kesaksian tersebut. Artinya dia tidak mau mengikuti Yesus. Walaupun dia minta ikut Yesus, tapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, ke keluargamu. Karena selama ini kau sudah terpisah dari keluarga, karena sudah diasingkan, sudah dirantai, sudah ditelanjangin, diasingkan di rumah lain, tempat lain. Pulanglah dengan keluargamu, sampaikanlah dengan sekampungmu, sehingga mereka akan sangat kagum. Karena dia sudah disembuhkan oleh Yesus dan diberikan bajunya dan sudah baik, sudah seperti manusia biasa kembali pergi ke rumahnya. Yesus mengatakan, beritakan berita ini. Satu kesaksian, saya ada kesaksian tentang bagaimana. Maaf. Dulu saya sangat care dengan hal-hal duniawi. Tahan dibanting, tahan ditikam, tahan dibunuh. Ilmu-ilmu kita pakai semua. Dan saya terima dari kampung. Kemudian sampai di Banten, saya ada melihat, loh, kok orang ini bisa membunuh orang di tempat lain, padahal dia di satu tempat. Loh, hebat banget kekuatannya. Di situ saya pernah mengatakan, tidak ada Tuhan. Saya katakan itu, tidak ada Tuhan. Bagaimana mungkin ada seperti itu? Orang lain bisa membunuh. Ya, ternyata kuasa itu pun, iblis pun bisa membunuh. Kalau kita lihat waktu iblis menguasai Nabi Ayub, apa yang terjadi? Hartanya habis, anak-anaknya semua mati, ya, dia sakit borok. Jadi iblis pun berkuasa untuk membunuh dan membuat orang sakit. Yang tidak kuasa iblis adalah membunuh rohani manusia, spiritual kita. Karena itu adalah kuasa Tuhan. Membunuh badani, jasmani, dan membunuh rohani, itu adalah kuasa Allah. Tapi kuasa iblis adalah membunuh jasmani, tapi membunuh rohani tidak berkuasa. Nah, inilah yang saya katakan tadi, membunuh jasmani, saya lihat bebas. Saya katakan, saya tidak percaya dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pada suatu saat, saya dibawa ke satu tempat dan terbang di atas gunung dan tidak boleh menoleh ke atas. Tertelungkup dibawa ke atas. Setelah sampai di atas puncak gunung, ditunjukkanlah sebuah kota yang sangat indah. Warnanya hanya biru, terang, bercahaya. Kota itu sangat bagus. Dan saya keluarlah sinar dari atas dan kata-kata, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Saya sadar hanya dialah yang disembah. Jadi apa yang saya katakan tadi, pikiran saya mengatakan tidak ada Tuhan, itu adalah hanya dari luar, dari badani. Karena saya melihat orang bisa membunuh orang. Ternyata iblis pun berkuasa membunuh orang, merusak apapun semaunya.
tapi tidak berkuasa untuk membunuh rohani kita. Itulah kedatangan Yesus. Dia disalibkan, dikuburkan 3 hari, hari ketiga bangkit dari liang kubur dengan kuasa Allah. Jadi, kuasa iblis adalah mati, mematikan orang atau kematian. Tapi kuasa Allah adalah kebangkitan, bangkit ke surga. Itulah kesaksian inilah yang perlu disampaikan kepada semua orang, termasuk kesaksian orang yang sudah disembuhkan dari kerasukan setan. Ya, kita tahu setan itu sulit untuk dihadapi, tapi bagi Yesus itu sangat mudah. Begitu diusir keluar, perintahkan kepada orang itu, beritakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Sekarang, apa implementasi daripada perikop ini? Apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari kita lihat. Implementasinya adalah pentingnya berbagi kesaksian tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kesaksian itu bisa menjadi pedoman bagi kita. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan. Tuhan sudah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Kalau dalam ayat CD saya, dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu sesuatu yang berguna dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Sudah jelas. Itu kita tinggal minta dikuatkan oleh Tuhan. Bila perlu waktu mau tidur pun kita bacakan itu. Kemanapun kita bacakan itu ayat CD kita. Itulah yang dimateraikan oleh Tuhan dalam diri kita. Seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 31. Nah, sehingga kalau itu sudah terpati, tidak perlu lagi orang menasihati, kenallah Tuhan. Kenallah, tidak perlu. Seperti ayat 34 dalam Yeremia 33, 34 ya. Tidak perlu lagi mengatakan, kenallah Tuhan. Dan karena sudah dipatrikan, sudah dimateraikan hukum-hukumnya, ditulis dalam batin kita, ditulis dalam hati kita, ditaruh dalam batin kita, supaya kita menjadi anak Allah dan Dia menjadi Allah kita. Maka dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, ya, berbahagialah orang pembawa damai, karena dialah disebut anak-anak Allah. Implementasinya di sini adalah jadilah pembawa damai supaya kita dianggap menjadi anak-anak Allah. Nah, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya menerima berkat dan penyembuhan, tetapi juga untuk menceritakan kepada orang lain bagaimana kasih dan karunia Tuhan mengubah hidup kita. Jadi kita bukan hanya menerima berkat. Kalau sudah kita dapat segala macamnya, udah tenang-tenang. Jangan seperti orang kaya dalam Injil Lukas. Saya sudah membuat gedung-gedung, gudang baru, gandum ya. Dan diciptakan semua perlengkapan siap. Pokoknya makanan terpenuhi. Apalagi Tuhan. Sudah cukup bagi saya. Saya sudah menerima berkat dan semua sudah saya miliki. Sudah hidup saya tenang. Apakah cukup seperti ini? Apa kata Tuhan? Malam ini nyawamu saya ambil. Siapa pemilik dari hartamu? Selesai kan? Jadi di sini dikatakan, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya menerima berkat dan penyembuhan, tetapi memberitakan perbuatan Tuhan apa yang dilakukan dalam hidup kita. Itu yang penting. Jadilah kita menjadi saksi hidup bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pedoman kita dalam bulan Juni, jadilah manusia transisi menjadi hidup baru, ciptaan baru bersama Yesus, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Amin. Tuhan memberkati.